Kenapa ada orang yang rezekinya selalu terasa cukup, meski hidupnya sederhana? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masalahnya bukan pada banyaknya usaha, tapi pada kondisi hati. Ada satu sikap yang menjadi magnet rezeki. Dan anehnya, justru semakin kamu mengejarnya, semakin ia menjauh. Sahabat cahaya jiwa yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya soal uang, bukan hanya soal pekerjaan, bukan sekadar soal kelimpahan materi. Rezeki adalah ketenangan, kesehatan, kemudahan urusan, anak yang saleh, pasangan yang menenteramkan, bahkan hati yang lapang saat diuji. Namun, banyak orang mengejar rezeki dengan cara yang salah. Semakin dikejar, semakin terasa menjauh. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rezeki bukan sesuatu yang kita tarik dengan ambisi dunia, tetapi sesuatu yang Allah alirkan kepada hati yang tepat. Dan hati itulah magnetnya. Mari kita masuk ke rahasianya. Hati yang bersih adalah magnet pertama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa sumber utama rezeki bukanlah tangan yang bekerja keras siang dan malam, bukan pula kecerdasan akal yang menyusun strategi dan perhitungan, melainkan hati yang bersih dan selamat dari penyakit-penyakit batin. Karena hati yang dipenuhi iri, dengki, keserakahan, dan ambisi berlebihan, ibarat sebongkah besi yang tertutup karat tebal, sehingga kehilangan daya magnetnya. Tidak lagi mampu menarik kebaikan, keberkahan, dan pertolongan Allah yang sebenarnya selalu diturunkan kepada siapapun yang hatinya siap menerimanya dengan lapang dan penuh keikhlasan. Beliau menjelaskan dengan kelembutan sekaligus ketegasan bahwa ketika hati seseorang dipenuhi prasangka buruk kepada Allah, merasa seolah-olah Allah tidak adil, tidak peduli, atau tidak memahami penderitaannya, maka pada saat itu ia sedang menutup sendiri pintu-pintu rezekinya tanpa ia sadari. Sebab Allah mencintai hamba yang yakin kepada rahmat-Nya, yang percaya bahwa setiap takdir mengandung hikmah, dan yang tetap berbaik sangka, meski keadaan lahiriah belum menunjukkan tanda-tanda kelapangan. Hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah tersentuh ujian, bukan pula hati yang hidup tanpa luka dan kehilangan, melainkan hati yang tetap lembut, meskipun berkali-kali ditempa kesulitan. Hati yang tetap memuji Allah ketika doa belum terjawab sesuai harapan, hati yang tetap bersujud ketika dunia terasa menekan. Karena justru dalam kelembutan itulah terletak kekuatan sejati yang membuat rezeki tertarik mendekat dengan cara yang seringkali melampaui logika manusia. Semakin seseorang membersihkan hatinya dari keluhan yang berlebihan, dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dan dari perasaan tidak pernah puas terhadap apa yang telah Allah berikan, maka semakin kuat pula magnet rezekinya bekerja secara halus dan tak kasat mata. Sebab keluhan yang terus-menerus adalah bentuk ketidakridaan yang perlahan mengikis keberkahan. Sedangkan keridaan adalah pintu yang membuat nikmat kecil terasa besar, dan nikmat besar terasa penuh makna. Dalam banyak nasihatnya yang menggugah jiwa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan materi. Karena kemiskinan materi seringkali justru membuat seseorang merendah di hadapan Allah dan semakin bergantung kepadanya. Sementara hati yang rusak oleh kesombongan, iri, dan cinta dunia yang berlebihan akan menjauhkan seseorang dari sumber segala rezeki, sehingga meskipun hartanya melimpah, hidupnya tetap terasa sempit dan gelisah. Ketika seseorang mampu memaafkan dengan tulus, bukan sekadar di lisan, tetapi juga di dalam relung hatinya yang terdalam, maka pada saat itulah ia sedang membuka simpul-simpul rezeki yang sebelumnya terikat oleh dendam dan kebencian. Karena dendam adalah beban berat yang menyerap energi batin, menutup cahaya hati, dan membuat jiwa kehilangan kejernihannya. Sedangkan memaafkan adalah pembebasan yang menghadirkan keluasan dan mengundang rahmat Allah turun tanpa terhalang. Hati yang penuh syukur akan memantulkan cahaya yang berbeda. Cahaya yang membuat seseorang mampu melihat kebaikan di balik kekurangan, mampu merasakan nikmat di tengah keterbatasan, dan mampu tersenyum meski keadaan belum sempurna. Dan dari cahaya syukur itulah Allah menambahkan karunia demi karunia. Karena syukur bukan hanya ucapan terima kasih, melainkan pengakuan mendalam bahwa segala sesuatu yang dimiliki
adalah titipan yang patut dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Beliau mengingatkan bahwa rezeki tidak hanya turun kepada mereka yang pandai bekerja atau memiliki jaringan luas dan kedudukan tinggi, melainkan kepada mereka yang pandai menjaga hatinya dari kesombongan saat diberi kelapangan dan dari keputusasaan saat diuji kesempitan. Karena kesombongan membuat seseorang lupa kepada Sang Pemberi, sementara keputusasaan membuatnya meragukan kasih sayangnya. Dan kedua hal itu sama-sama melemahkan daya tarik spiritual dalam dirinya. Jika kita benar-benar ingin rezeki mendekat dan menetap dengan penuh keberkahan, maka yang pertama kali harus diperbaiki bukanlah strategi bisnis, bukan pula sekadar meningkatkan keterampilan lahiriah, melainkan meluruskan niat, membersihkan tujuan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak semata-mata demi pujian manusia, tetapi demi mencari ridha Allah yang menjadi sumber segala kemudahan dan kelapangan. Orang yang hatinya bersih akan merasakan kecukupan, bahkan ketika jumlah yang ia miliki belum bertambah. Karena rasa cukup adalah kekayaan batin yang membuat hidup terasa ringan, tidak dipenuhi kecemasan berlebihan terhadap masa depan, dan tidak terjebak dalam perlombaan dunia yang tiada akhir. Dan justru dalam rasa cukup itulah Allah sering kali menambahkan nikmat secara perlahan, namun pasti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menasihati murid-muridnya agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir yang menguasai hati. Karena hati yang terlalu mencintai dunia akan kehilangan keseimbangannya, sibuk mengejar bayangan yang terus menjauh, dan lupa bahwa dunia hanyalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Sehingga ketika cinta dunia mendominasi, magnet rezeki yang sejati melemah dan keberkahan sulit dirasakan. Magnet rezeki sejati bekerja dalam keheningan malam ketika seseorang bangun untuk bermunajat, dalam air mata taubat yang jatuh tanpa diketahui siapapun, dalam istighfar yang diucapkan dengan kesadaran penuh atas kelemahan diri, bukan dalam ambisi yang dipaksakan atau dalam kesibukan yang membuat hati lalai dari mengingat Allah. Karena Allah melihat isi hati sebelum melihat usaha lahiriah. Semakin seseorang sibuk memperbaiki hatinya, memperhalus akhlaknya, dan memperbaiki hubungannya dengan Allah serta sesama manusia, maka semakin Allah sibuk memperbaiki urusannya dengan cara-cara yang seringkali tak terduga, membuka pintu yang sebelumnya tertutup, mempertemukan dengan orang-orang yang membawa kebaikan, dan melapangkan jalan yang semula terasa buntu. Hati yang bersih mampu menerima sedikit dengan lapang dan menerima banyak dengan rendah hati, tidak terjebak dalam euforia berlebihan ketika mendapat keuntungan dan tidak terpuruk dalam kesedihan mendalam ketika mengalami kerugian, karena ia memahami bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang telah Allah atur dengan penuh kebijaksanaan. Ketika hati bebas dari rasa iri melihat keberhasilan orang lain, dan justru mampu mendoakan kebaikan bagi mereka dengan tulus, maka pada saat itulah seseorang sedang mempersiapkan dirinya untuk dipercayai keberhasilan yang serupa atau bahkan lebih baik, sebab iri adalah penolakan terhadap pembagian Allah. Sedangkan rida terhadap keberhasilan orang lain adalah bentuk pengakuan bahwa Allah Maha Adil dalam memberi. Hati yang lembut dan penuh kasih sayang akan menarik rahmat. Karena kelembutan membuat seseorang mudah ditolong dan mudah menolong, tidak keras dalam bersikap, tidak mudah menyakiti, dan tidak gemar meremehkan. Dan dari sikap inilah hubungan-hubungan baik terjalin, yang pada akhirnya menjadi salah satu jalan datangnya rezeki melalui perantara manusia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa siapa yang sibuk menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, dan menyalahkan orang lain atas kesulitannya, sesungguhnya sedang mematikan magnet dalam dirinya sendiri. Karena energi negatif yang terus dipelihara akan membentuk dinding tebal yang menghalangi cahaya pertolongan Allah masuk ke dalam kehidupannya. Maka bersihkan hati dengan taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi juga disertai penyesalan mendalam dan tekad kuat untuk berubah. Karena taubat adalah pembersih karat paling ampuh yang mengembalikan kilau hati, sehingga kembali peka terhadap hidayah dan mudah menerima limpahan rezeki yang Allah kirimkan. Istighfar bukan sekadar rangkaian kata yang diulang tanpa makna, melainkan pengakuan tulus atas kelemahan,
kesalahan, dan keterbatasan diri di hadapan Allah yang Maha Kaya. Dan ketika seorang hamba merendahkan dirinya dengan penuh kesadaran seperti itu, Allah akan mengangkat derajatnya dan melapangkan rezekinya dengan cara yang penuh kasih. Dan ketika hati benar-benar kembali jernih, bebas dari karat kebencian, kesombongan dan ketidakridaan, maka rezeki akan datang bukan hanya dalam bentuk harta yang bertambah, tetapi dalam bentuk ketenangan yang mendalam, kemudahan dalam setiap urusan, hubungan yang harmonis, serta keyakinan yang kokoh bahwa Allah selalu cukup bagi siapapun yang membersihkan hatinya dan menjadikannya sebagai magnet utama dalam hidupnya. Tawakal sebagai daya tarik rezeki yang paling kuat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setelah hati dibersihkan dari penyakit batin, maka magnet rezeki berikutnya yang harus dihidupkan adalah tawakal yang sejati, yaitu sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Bukan tawakal yang malas dan pasif, melainkan tawakal yang aktif, sadar, dan penuh keyakinan bahwa hasil akhir sepenuhnya berada dalam genggaman Allah yang Maha mengatur segala urusan makhluknya. Beliau menjelaskan bahwa banyak orang bekerja keras, memutar otak, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga tanpa henti, tetapi hatinya tetap gelisah karena ia menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sebab-sebab dunia. Padahal sebab hanyalah perantara, sementara yang menentukan hasil adalah Allah. Sehingga ketika seseorang masih bergantung kepada makhluk dan bukan kepada Sang Khalik, maka magnet rezekinya belum bekerja dengan sempurna. Tawakal yang diajarkan oleh beliau bukanlah menyerah tanpa usaha, melainkan usaha maksimal yang dibungkus dengan keyakinan total bahwa apapun hasilnya adalah pilihan terbaik dari Allah. Sehingga ketika hasilnya sesuai harapan, ia bersyukur tanpa sombong. Dan ketika hasilnya berbeda dari harapan, ia tetap tenang tanpa putus asa. Karena ia percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan dibandingkan apa yang sekadar diinginkan. Dalam nasihatnya yang dalam dan menyentuh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa kegelisahan berlebihan terhadap rezeki adalah tanda bahwa hati belum benar-benar bersandar kepada Allah, sebab orang yang yakin kepada jaminan Allah tidak akan terombang-ambing oleh kekhawatiran dunia. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi jiwanya tidak diperbudak oleh rasa takut akan kekurangan. Beliau menegaskan bahwa siapapun yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, jabatan, atasan, pelanggan, atau relasi tertentu, maka ia sedang mempersempit sumber rezekinya. Karena makhluk terbatas dan bisa berubah kapan saja, sedangkan Allah tidak pernah berubah, tidak pernah lalai, dan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong hambanya dari arah yang tak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Tawakal menjadikan seseorang berani melangkah tanpa dihantui bayangan kegagalan yang berlebihan, karena ia tahu bahwa kegagalan di mata manusia bisa jadi adalah keberhasilan di sisi Allah, dan keberhasilan yang tertunda bisa jadi adalah perlindungan dari keburukan yang tidak disadari, sehingga hatinya tetap stabil di tengah naik turunnya keadaan dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengingatkan bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat, sehingga kecemasan bahwa orang lain mengambil bagian kita adalah prasangka yang melemahkan iman, karena apa yang telah Allah tetapkan untuk kita akan sampai kepada kita, meskipun seluruh manusia berusaha menghalanginya, dan apa yang bukan bagian kita tidak akan kita miliki, meskipun kita memaksakannya dengan segala cara. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak akan menempuh jalan yang haram demi mempercepat hasil, karena ia percaya bahwa rezeki yang datang dari jalan yang bersih akan membawa ketenangan, sementara rezeki yang datang dari jalan yang kotor hanya akan menghadirkan kegelisahan dan kesempitan batin, meskipun jumlahnya terlihat besar di mata manusia. Beliau sering menasihati bahwa tawakal adalah bentuk penghambaan yang sangat tinggi, karena di dalamnya terkandung pengakuan bahwa manusia lemah dan Allah Maha Kuasa. Dan pengakuan seperti ini justru mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, serta menjadikannya layak menerima limpahan pertolongan yang istimewa. Orang yang bertawakal tidak mudah panik,
ketika peluang tertutup, karena ia yakin bahwa setiap pintu yang ditutup Allah pasti diiringi dengan pembukaan pintu lain yang mungkin lebih baik, sehingga ia tidak menghabiskan energi untuk meratapi kehilangan, melainkan menguatkan doa dan memperbaiki diri sambil menunggu waktu terbaik dari Allah. Tawakal juga membuat seseorang tidak terjebak dalam ambisi yang membabi buta, karena ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan harta, melainkan tentang menunaikan amanah dan menjaga hubungan dengan Allah, sehingga keseimbangan antara dunia dan akhirat tetap terjaga tanpa saling mengalahkan. Dalam ajarannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan tawakal seperti seorang anak kecil yang merasa aman di pelukan ibunya, tidak mempertanyakan bagaimana ibunya akan memberinya makan atau melindunginya, karena ia yakin sepenuhnya bahwa ibunya akan melakukan yang terbaik. Dan keyakinan polos itulah yang seharusnya dimiliki seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika tawakal telah tertanam kuat, maka hati menjadi ringan, pikiran menjadi jernih, dan langkah menjadi mantap, karena beban kekhawatiran telah dipindahkan kepada Zat yang Maha Kuat. Dan dari ketenangan inilah seringkali muncul ide-ide segar, peluang baru, dan solusi yang sebelumnya tidak terlihat ketika hati masih dipenuhi kecemasan. Beliau juga mengingatkan bahwa tawakal tidak berarti berhenti berdoa. Justru tawakal sejati selalu disertai doa yang terus-menerus, karena doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Dan semakin dalam ketergantungan kepadanya, semakin kuat pula magnet rezeki bekerja dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang bertawakal tidak akan iri kepada rezeki orang lain, karena ia yakin bahwa setiap orang memiliki takaran dan jalannya masing-masing, dan keyakinan ini membuat hatinya terhindar dari penyakit perbandingan yang merusak, sehingga energinya tetap fokus pada apa yang Allah amanahkan kepadanya saat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa tawakal adalah jalan para wali dan orang-orang yang dekat dengan Allah, karena hanya hati yang bersih dan yakin yang mampu benar-benar berserah diri tanpa syarat, tanpa tuntutan tersembunyi, dan tanpa protes terhadap takdir yang telah ditetapkan. Dalam kondisi sempit, tawakal menjaga seseorang dari keputusasaan yang melemahkan, dan dalam kondisi lapang, tawakal menjaga seseorang dari kesombongan yang menghancurkan, sehingga hidupnya senantiasa berada dalam keseimbangan yang indah antara usaha dan penyerahan diri. Magnet rezeki yang bernama tawakal ini bekerja secara halus namun pasti, menarik keberkahan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kemudahan urusan, perlindungan dari bahaya yang tidak terlihat, dan pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam perjalanan hidupnya. Ketika seseorang benar-benar memahami dan mengamalkan tawakal sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka ia akan merasakan bahwa hidup tidak lagi menakutkan, masa depan tidak lagi menggelisahkan, dan rezeki tidak lagi menjadi obsesi yang menekan, melainkan karunia yang dinanti dengan penuh keyakinan dan kesabaran. Tawakal menjadikan seorang hamba berjalan di bumi dengan langkah yang tenang, bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan penuh harap, dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah, sehingga magnet rezekinya menyala terang, menarik segala kebaikan yang telah Allah siapkan sejak jauh sebelum ia menyadarinya. Sabar dan syukur sebagai penarik keberkahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa dalam perjalanan hidup seorang hamba, dua sayap yang membuatnya mampu terbang menuju ke lapangan rezeki adalah sabar dan syukur. Karena tanpa sabar ia akan runtuh saat diuji, dan tanpa syukur ia akan lupa diri saat diberi. Sehingga keseimbangan antara keduanya menjadi kekuatan batin yang sangat besar dalam menarik keberkahan dari Allah. Beliau menjelaskan bahwa sabar bukan berarti diam tanpa usaha atau pasrah tanpa perlawanan terhadap keadaan, melainkan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang benar, meskipun terasa berat, tetap menjaga ketaatan meskipun godaan begitu kuat, dan tetap memperbaiki diri meskipun hasil belum terlihat dalam waktu dekat. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari keluhan yang berlebihan, dari amarah yang meledak-ledak, dan dari keputusan tergesa-gesa yang lahir dari emosi sesaat. Karena seringkali rezeki tertahan bukan karena Allah menunda tanpa alasan, tetapi karena manusia belum siap menerimanya dengan kedewasaan
dan kebijaksanaan yang cukup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa setiap ujian yang datang bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, melainkan justru tanda bahwa Allah sedang membentuk jiwa agar lebih kuat, lebih bersih, dan lebih layak menerima karunia yang lebih besar. Sehingga orang yang sabar sebenarnya sedang dipersiapkan untuk kelapangan yang belum ia ketahui. Beliau menegaskan bahwa banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kurang kesabaran, sebab mereka berhenti di tengah jalan ketika hasil belum tampak. Padahal bisa jadi rezeki yang besar hanya tinggal selangkah lagi, jika saja mereka mampu bertahan sedikit lebih lama dengan hati yang tetap yakin. Dalam kondisi sempit, sabar menjaga seseorang dari keputusasaan yang menggerogoti iman. Karena putus asa adalah bentuk keraguan terhadap rahmat Allah, sedangkan sabar adalah bukti keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang paling tepat menurutnya, bukan menurut hitungan manusia yang terbatas. Syukur, di sisi lain, adalah kunci yang memperbesar nikmat yang sudah ada. Karena siapapun yang mampu mensyukuri yang sedikit, akan dipercaya untuk menerima yang lebih banyak. Sementara orang yang terus mengeluh, meski sudah diberi, cukup seringkali justru kehilangan rasa nikmat atas apa yang dimilikinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dalam perbuatan, dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk kebaikan, membantu sesama, memperkuat ibadah, dan tidak menjadikan karunia sebagai alat untuk kesombongan atau kemaksiatan. Ketika seseorang bersyukur atas rezeki yang ia terima, sekecil apapun itu, maka hatinya menjadi lapang dan jiwanya menjadi ringan, karena ia tidak lagi fokus pada kekurangan, melainkan pada anugerah yang sudah ada. Dan dari sikap inilah, energi positif terpancar yang menjadi magnet tambahan bagi datangnya keberkahan baru. Beliau juga mengingatkan bahwa sabar dan syukur harus berjalan berdampingan, karena sabar tanpa syukur bisa membuat hati terasa berat, dan syukur tanpa sabar bisa membuat seseorang lengah saat ujian datang. Sehingga keduanya saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang matang secara spiritual. Orang yang sabar tidak mudah goyah oleh cibiran atau penilaian manusia, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah penilaian Allah. Dan orang yang bersyukur tidak mudah terbuai oleh pujian, karena ia sadar bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh sang pemilik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan bahwa hidup ini seperti perjalanan panjang yang kadang melewati padang tandus dan kadang melewati taman yang indah. Dan sabar diperlukan saat melewati padang tandus agar tidak menyerah. Sementara syukur diperlukan saat berada di taman agar tidak terlena dan lupa arah tujuan. Ketika rezeki terasa lambat datangnya, sabar membuat seseorang tetap menjaga integritas dan tidak menempuh jalan yang haram, karena ia percaya bahwa keterlambatan bukan berarti penolakan, melainkan bagian dari skenario Allah yang lebih luas dan penuh hikmah. Saat rezeki datang melimpah, syukur menjaga hati dari kesombongan yang halus, karena kesombongan seringkali masuk tanpa disadari melalui perasaan lebih hebat, lebih pintar, atau lebih beruntung dibandingkan orang lain. Padahal semua itu hanyalah pemberian yang bisa berubah kapan saja. Beliau menasihati bahwa orang yang sabar dalam ketaatan dan sabar menjauhi maksiat akan merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman itulah yang menghadirkan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada sekadar harta. Karena ketenangan adalah bagian dari rezeki yang paling agung. Syukur juga mengajarkan seseorang untuk berbagi, karena ketika ia menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah amanah, ia tidak akan berat mengeluarkan sebagian untuk membantu yang membutuhkan. Dan justru dalam berbagi itulah seringkali Allah menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih berkah. Sabar menguatkan akar, syukur memperindah cabang, dan keduanya membuat pohon kehidupan tumbuh kokoh serta berbuah lebat. Sehingga rezeki yang datang bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga membawa ketenangan, keberlanjutan, dan manfaat bagi orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa siapa yang sabar atas apa yang belum ia miliki dan bersyukur atas apa yang sudah ia miliki, maka ia akan hidup dalam kecukupan yang sejati
karena hatinya tidak lagi terembang-ambing oleh keinginan yang tak ada habisnya. Dalam setiap ujian dan setiap nikmat, sabar dan syukur adalah respons terbaik yang bisa dipilih seorang hamba, karena keduanya menunjukkan adab kepada Allah, dan adab yang baik kepada Allah adalah sebab turunnya rahmat yang berlipat ganda. Dan ketika sabar dan syukur benar-benar menjadi bagian dari karakter seseorang, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka magnet rezekinya akan bekerja dengan lebih kuat dan stabil. Menarik bukan hanya kelapangan materi, tetapi juga keberkahan yang menjadikan hidup terasa cukup, tenang, dan penuh makna. Ikhlas dan kejujuran sebagai pembuka pintu langit, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa setelah hati dibersihkan, tawakal ditegakkan, serta sabar dan syukur dijaga, maka magnet rezeki berikutnya yang menentukan deras atau tidaknya keberkahan adalah keikhlasan yang murni dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Karena amal yang besar tanpa ikhlas ibarat tubuh tanpa ruh. Terlihat hidup, namun tidak memiliki daya di sisi Allah. Beliau menjelaskan bahwa banyak orang bekerja keras dan melakukan berbagai kebaikan, tetapi niatnya tercampur dengan keinginan untuk dipuji, dihormati, atau dianggap hebat oleh manusia, sehingga nilai amalnya berkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Sementara Allah hanya menerima amal yang dilakukan semata-mata karenanya, tanpa motif tersembunyi yang merusak kemurniannya. Ikhlas adalah ketika seseorang tetap berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, meskipun tidak diawasi, dan tetap menjaga integritas, meskipun ada kesempatan untuk berbuat curang, tanpa diketahui orang lain. Karena ia sadar bahwa Allah Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang jujur. Sebab kejujuran adalah fondasi utama yang membuat harta membawa ketenangan, sementara kebohongan, manipulasi, dan kecurangan hanya akan menanam benih kegelisahan yang suatu saat akan tumbuh menjadi kesempitan hidup. Beliau mengingatkan bahwa seseorang mungkin bisa menipu manusia untuk sementara waktu, tetapi tidak pernah bisa menipu Allah. Dan ketika seseorang berani mengambil yang bukan haknya, memutarbalikkan fakta, atau mengurangi timbangan demi keuntungan pribadi, maka sesungguhnya ia sedang mengurangi keberkahan rezekinya sendiri, meskipun secara lahir terlihat bertambah. Keikhlasan juga berarti tidak menggantungkan nilai diri pada penilaian manusia, karena selama hati masih haus akan pengakuan, selama itu pula seseorang akan mudah kecewa ketika tidak dihargai. Padahal orang yang ikhlas bekerja untuk Allah tidak pernah rugi, sekalipun manusia tidak memberikan apresiasi yang ia harapkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa amal yang kecil namun ikhlas lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada amal besar yang dipenuhi ria dan kesombongan. Sehingga dalam urusan mencari rezeki pun, kualitas niat jauh lebih penting daripada sekadar besarnya hasil yang terlihat di permukaan. Kejujuran dalam berdagang, dalam bekerja, dalam berbicara, dan dalam berjanji adalah cahaya yang memancarkan kepercayaan. Dan kepercayaan adalah salah satu jalan utama datangnya rezeki. Karena orang yang dikenal jujur akan dicari, dipercaya, dan direkomendasikan tanpa perlu memaksakan diri. Beliau juga menekankan bahwa ikhlas menjadikan hati ringan, karena seseorang tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak lagi resah jika orang lain lebih cepat berhasil, dan tidak lagi merasa terancam oleh keberhasilan sesama. Sebab fokusnya hanyalah menjalankan amanah sebaik mungkin demi ridha Allah. Ketika seseorang bekerja dengan niat ibadah, maka setiap aktivitasnya bernilai pahala, dari langkah kecil hingga keputusan besar. Dan inilah yang membuat rezekinya tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi bekal akhirat yang kekal, sehingga hidupnya terasa lebih bermakna dan terarah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa kejujuran seringkali diuji ketika seseorang berada dalam kondisi sulit, karena godaan untuk mengambil jalan pintas terasa lebih kuat. Namun justru pada saat itulah kualitas iman terlihat. Dan siapa yang mampu bertahan dalam kejujuran di tengah tekanan, Allah akan membukakan jalan keluar yang lebih baik dari yang ia bayangkan. Ikhlas juga melatih seseorang
untuk tidak mudah mengungkit kebaikan yang pernah ia lakukan. Karena mengungkit-ungkit amal dapat merusak pahalanya dan melukai hati orang lain. Sementara orang yang benar-benar ikhlas akan melupakan kebaikannya sendiri dan hanya mengingat karunia Allah yang tak terhitung jumlahnya. Beliau menasihati bahwa siapa yang membersihkan niatnya sebelum memulai pekerjaan, memperbaiki niatnya saat sedang bekerja, dan mengevaluasi niatnya setelah selesai bekerja, maka ia akan dijaga dari penyimpangan yang halus dan dari penyakit hati yang sulit disadari. Kejujuran tidak hanya berlaku kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri, yakni berani mengakui kelemahan, kesalahan, dan kekurangan tanpa mencari pembenaran. Karena dengan kejujuran seperti itulah, seseorang mampu terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa Allah mencintai hamba yang lurus, yang ucapan dan perbuatannya selaras, yang tidak memiliki dua wajah atau dua standar dalam bersikap, dan kelurusan seperti ini adalah daya tarik spiritual yang kuat yang mengundang pertolongan dan kemudahan dari langit. Ketika ikhlas dan jujur menjadi karakter yang melekat, maka seseorang tidak akan mudah goyah oleh godaan dunia, tidak silau oleh harta yang haram, dan tidak tergoda untuk meraih sesuatu dengan cara yang merugikan orang lain. Karena ia lebih menghargai keberkahan daripada sekadar jumlah. Beliau juga mengingatkan bahwa rezeki yang halal meskipun sedikit akan terasa cukup dan menenangkan. Sementara rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa kegelisahan yang terus menghantui, bahkan bisa berdampak pada keluarga dan keturunan. Ikhlas menjadikan hati bersih dari niat-niat tersembunyi yang merusak, dan kejujuran menjadikan langkah kokoh tanpa rasa takut, sehingga kombinasi keduanya menciptakan fondasi yang kuat bagi kehidupan yang diberkahi dan diridai Allah dalam setiap transaksi, dalam setiap keputusan, dan dalam setiap hubungan. Ikhlas dan jujur adalah kompas yang menjaga arah tetap lurus, sehingga seseorang tidak tersesat dalam gemerlap dunia yang menipu dan tidak terjebak dalam ambisi yang membutakan hati. Dan ketika ikhlas serta kejujuran benar-benar menjadi napas dalam setiap usaha, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka pintu-pintu langit akan terbuka dengan izin Allah, menurunkan rezeki yang bukan hanya cukup secara materi, tetapi juga penuh keberkahan, ketenangan, dan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat cahaya jiwa yang dirahmati Allah, dari semua yang telah kita renungkan bersama tentang magnet rezeki, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita belajar bahwa rezeki bukan sekadar soal kerja keras, bukan hanya tentang strategi dan kecerdikan, tetapi tentang keadaan hati, tentang kedalaman tawakal, tentang kekuatan sabar dan syukur, serta tentang kemurnian ikhlas dan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama kali harus diperbaiki bukan dunia di luar sana, tetapi dunia di dalam dada kita sendiri. Karena ketika hati telah bersih, ketika keyakinan telah kokoh, ketika niat telah lurus, maka Allah sendiri yang akan mengatur jalan-jalan rezeki dari arah yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan lagi merasa kecil karena keadaan, jangan lagi merasa tertinggal karena perbandingan dengan orang lain. Sebab setiap jiwa memiliki takaran rezekinya masing-masing, dan yang membuatnya bernilai bukanlah besar kecilnya jumlah, melainkan keberkahan yang menyertainya. Mulailah dari sekarang dengan membersihkan hati dari iri dan dengki, memperkuat tawakal dalam setiap usaha, melatih sabar dalam setiap ujian, memperbanyak syukur atas setiap nikmat, dan menjaga ikhlas serta kejujuran dalam setiap urusan. Karena di sanalah magnet rezeki itu diaktifkan secara nyata. Ingatlah, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang tulus, serta kemudahan dalam menghadapi persoalan hidup. Dan semua itu adalah karunia besar yang sering kali luput dari perhatian kita. Jika hari ini hidup terasa sempit, jangan putus asa. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu agar siap menerima sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin Allah sedang mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepadanya, sebelum Ia mempercayakan amanah yang lebih luas kepadamu. Sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dunia. Dan siapa yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Semoga setelah video ini, kita tidak lagi sekadar mengejar rezeki, tetapi memperbaiki diri, agar layak menerima rezeki yang penuh keberkahan. Dan semoga Allah menjadikan hati kita bersih, langkah kita lurus, usaha kita halal, serta hidup kita dipenuhi cahaya rahmat-Nya. Amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.